Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada hari ini saya beserta partner saya akan menjelaskan tentang proyek UAS, yaitu membuat website. Jadi kami ini membuat website berdasarkan tema e-commerce. Nah, judul yang kami pakai itu, judul yang kami gunakan adalah lapak item. Apa itu lapak item? Lapak item itu adalah suatu website yang memiliki fungsi sebagai website website ini pembelian online, pembelian untuk top up game online. Lalu kami di sini menyediakan 5 game, yaitu yang pertama ada Growtopia, kedua ada Free Fire, ketiga ada Mobile Legends, keempat ada League of Legends Wild Rift, terus untuk yang kelima ada Call of Duty Mobile. Oke, pertama-tama user. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang user task. Jadi pertama-tama user itu akan dihadapkan pada homepage. Di homepage ini user tidak bisa melakukan apapun. Nah, user akan disuruh untuk melakukan login, untuk melakukan pembelian atau mengakses sistem yang ada. Nah, setelah itu user diperkenankan untuk menekan button masuk. Setelah menekan button masuk, user akan dihadapkan dengan dengan halaman login. Halaman login di sini user akan disuruh memasukkan username dan password dan kode captcha. Nah, jika user belum memiliki akun, user diperkenankan untuk membuat akun terlebih dahulu di registrasi, di halaman registrasi. Oke, untuk registrasi ini, untuk halaman register ini, di sini ada require call function.php. Di sini itu fungsinya untuk mengambil koneksi database dari file function.php. Lalu di sini ada header, registrasi user. Kemudian di sini ada deklarasi Di sini tuh ada ini inputan yang dibutuhkan, inputan user yang dibutuhkan untuk melakukan register. Di sini ada username, ada email, nomor HP, password, dan konfirmasi password. Kemudian mungkin kita masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah masukkan data-data yang diperlukan, user bisa langsung menekan button submit untuk supaya data ini bisa langsung terdaftar di database. Oke, setelah menekan submit, akan muncul kata-kata user berhasil ditambahkan, yang berarti data registrasi tersebut sudah terdaftar di database. Oke, sekarang tinggal login saja menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan tadi. Oh ya, di halaman login ini ada username, password, dan kode captcha yang dibutuhkan untuk melakukan login. Lalu untuk halaman login ini sama, di sini juga membutuhkan require function.php untuk mengkoneksikan ke database-nya. Kemudian di sini ada inputan user yang dibutuhkan, yaitu username dan password. Kemudian ada captcha. Captcha ini mengambil UI hasil dari file captcha.php yang akan ditampilkan seperti ini. Captcha ini nantinya akan acak. Lalu untuk fungsi yang ini itu, fungsi ini berfungsi untuk baris ini tuh berfungsi untuk di halaman login ini kita memakai script.
atau JavaScript ini tuh memiliki fungsi untuk menampilkan fungsi untuk melihat dan menyembunyikan password yang diinput. Kemudian ini ada PHP reset $post login. Kemudian ada $username, $post username, kemudian ada yang untuk password. Jadi ini tuh berguna untuk mengambil nilai input user yang akan dicocokkan datanya dengan data yang ada pada database. Ketika tombol login ditekan, maka akan dijelaskan untuk mengambil nilai yang dimasukkan pada form input. Kemudian jika kode captcha salah, maka akan di-return false. Artinya mau username atau password itu benar. Ketika kode captcha-nya salah, maka username dan password itu tidak dihitung benar. Jadi user akan disuruh masukkan username, password, dan kode captcha kembali. Kemudian ketika kode captcha sudah benar, maka sistem akan menjalankan fungsi else ini. Di sini itu ini fungsi untuk login admin, kemudian yang bawahnya ini untuk fungsi login user. Ya, jadi di halaman login kami ini memiliki dua buah role, yaitu admin dan user. Jika user yang masuk, maka yang admin ini tidak digunakan. Terus jika admin yang masuk, maka fungsi user ini tidak digunakan. Nah, di sini ada script show pwjs, itu tuh fungsi untuk menampilkan menampilkan password dan menyembunyikan password. Kemudian setelah user memasukkan username, password, dan kode captcha yang benar, di sini user bisa langsung menekan button login untuk memasuki website. Di sini ada pemberitahuan, yakin ingin melakukan login, klik OK. Nah, sini kita sudah masuki homepage dari website lapak item ini. Di homepage ini kalian bisa melihat di sini ada logo lapak item, terus sini ada profil user, kemudian di sini ada iklan, di sini ada pembagian kategori 5 game yang kami sebutkan tadi. Di sini ada produk dari Topia, di sini ada produk dari Free Fire, di sini ada produk dari Call of Duty Mobile, di sini ada produk dari game League of Legends, dan di bawahnya ada produk dari Mobile Legends. Ya, di sini itu untuk homepage. Untuk homepage ini kami sama seperti yang tadi, kami di awal butuh require function.php untuk mengambil koneksi database, kemudian ada require session user ini untuk mengambil halaman session user ini. Oke, di sini ada session user. Session user ini berguna untuk memberikan sesi kepada user. Maksudnya sesi itu, jadi user diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk mengakses sistem website ini. Jika user tidak akan login, maka tidak akan bisa mengakses sistem website item ini. Oke, tadi halaman user. Nah, di sini kami memakai batas halaman, yaitu di sini batas halaman untuk tiap kategorinya itu 5. Kemudian di sini kami ada deklarasi untuk produk. Ini deklarasi untuk produk dari tiap kategori yang ada. Di sini ada Protopia, ada Free Fire, Call of Duty, Mobile Legends, dan League of Legends. Kemudian di sini ada fungsi untuk Oke, untuk selanjutnya itu di sini ada kode untuk bagian navigasi. Navigasi itu yang ada di sini. Di sini ada logo lapak item. Kemudian di sini itu jika user klik profil setelah memesan produk, maka akan tampil histori pembelian user. Oke, sebentar. Lalu di sini ada kode untuk iklan yang
transfer langsung ini. Kemudian yaitu untuk ini itu adalah kode dari bagian kategori game ini. Kemudian ini adalah kode untuk fungsi menampilkan produk yang ada di homepage ini. Jadi di sini ada yang untuk Brotopia, kemudian ada yang untuk FF, kemudian ada untuk CODM, ada untuk LOL, ada untuk ML. Lalu untuk yang bawahnya ini untuk bagian footer. Oke, langsung ke real case-nya. Jadi misal user ingin memesan suatu produk dari FF ini 30 diamond. Oke, di sini user bisa klik tambah. Nah, kemudian di sini akan muncul kata-kata produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, lalu untuk detail kode detail produk tadi ini, jadi kode ini berfungsi untuk menampilkan detail produk yang user klik. Di sini itu ada untuk bagian navigasinya seperti homepage tadi. Kemudian sama seperti homepage tadi, ada untuk kode menampilkan produknya, namun yang ditampilkan hanya salah satu saja. Nah, jadi setelah user klik tambahkan produk dari detail produk tadi, maka produk yang dipilih user tadi akan tampil di keranjang. Nah, di sini kita akan melihat produk yang sudah dipilih oleh user, yaitu dari 830 diamond kategori Free Fire harga 119.000. Jumlah di sini user disuruh untuk memasukkan berapa jumlah produk yang ingin dibeli, misalkan 2 di sini. Nah, terus jika user ingin melanjutkan pesanan, user tinggal menekan tombol button submit pembelian. Lalu jika user ingin menghapus riwayat pembelian ini, jika user ingin menghapus produk ini dari keranjangnya, tinggal tekan hapus produk. Lalu jika user ingin melihat produk yang lain atau kembali ke homepage, maka user tinggal klik lihat produk lain. Nah, user akan langsung diarahkan ke homepage lagi. Oke, kembali ke sini. Oke, kita coba hapus produk. Akan muncul suatu notif yakin ingin menghapus produk, klik OK, maka produk akan terhapus dari keranjang. Oke, mari kita tambahkan lagi. Oke, sekarang ini kita bisa menekan button submit pembelian. Nah, setelah menekan button submit pembelian, user akan diarahkan ke halaman konfirmasi pembelian. Di sini ditampilkan pembelian berhasil. Lalu ini adalah kode order dari user. Di sini bisa di-copy, tapi sebenarnya tidak butuh di-copy. Lalu setelah itu user bisa menekan button terima kasih. Lalu user akan dikembalikan ke homepage lagi. Oke, untuk kode yang tadi, kode untuk konfirmasi pembelian tadi, di sini ada deklarasi untuk apa saja yang ingin ditampilkan ke bagian halaman kompim tadi. Lalu di sini ada bagian output yang menampilkan suatu output yang akan dilihat oleh user nantinya. Seperti tadi ada kata-kata terima kasih, lalu dan sebagainya. Di sini ada script di sini berfungsi untuk kode order tadi supaya bisa disalin, dan untuk menampilkan kode order juga, menampilkan dan menentukan kode order setelah user
mensubmit pembelian. Oke, setelah user menekan submit pembelian, setelah user mengkonfirmasi pembelian tadi, user bisa mengklik profil ini, lalu akan tampil halaman user history. Halaman user history ini akan menampilkan riwayat pembelian user. Nah, di sini muncul produk yang sudah kita konfirmasi tadi, yaitu 1060 Diamond. Di sini statusnya belum terkirim. Nah, lalu bagaimana cara mengkonfirmasi supaya produk ini jika sudah user terima? Nah, cara konfirmasi produk ini jika sudah diterima, klik kode order ini, lalu di sini akan muncul search bar, lalu user bisa klik cari. Nah, di sini user akan dihadapkan dengan halaman lihat history. Nah, halaman lihat history ini akan menampilkan detail pembelian dan detail pembelian produk dari user tadi. Di sini ditampilkan secara lengkap, dan di sini ada status pengiriman yang belum terkirim. Nah, misalnya user sudah menunggu selama beberapa menit, misal 20 menit, lalu produk sudah diterima. Nah, user bisa mengklik button konfirmasi pengiriman untuk menyelesaikan pesanannya. Lalu jika user ingin belanja lagi, user bisa klik belanja lagi. Nah, user akan dikembalikan ke bagian halaman user history. Lalu untuk kembali ke homepage, tinggal klik kembali. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi pesanan user. Oke, di sini kita tinggal mengklik button konfirmasi pengiriman. Oke, di sini akan muncul pastikan barang diterima sebelum melakukan input konfirmasi. Ingin konfirmasi, tekan oke. Oke, di sini statusnya sudah berubah, yaitu menjadi barang sudah diterima. Lalu ada muncul kata-kata terima kasih telah melakukan konfirmasi. Nah, itu artinya pesanan user sudah diselesaikan. Nah, di riwayat pembelian tadi masih ada, namun statusnya sudah berubah menjadi barang sudah diterima. Nah, lalu jika user ingin membeli lagi, maka bisa tinggal klik saja seperti tadi, lalu klik tambah, maka produknya akan muncul di keranjang. Kemudian di keranjang tinggal disubmit, tekan button submit, kemudian tinggal klik profil untuk melihat pembelian. Kemudian user tinggal menunggu produk dikirimkan. Setelah produk dikirimkan, maka user tinggal mengkonfirmasi pengiriman pesanan tadi. Oke, dan pesanan user pun akan selesai. Oh ya, sebelum itu di sini kami menggunakan, di sini kami ada captcha.php. Di captcha.php ini kami menggunakan kode, kami mendeklarasi alfabet dan nomor-nomor supaya nanti intinya captcha ini akan mengambil semua alfabet ini untuk dikustomisasi di setiap user ingin login. Jadi kode captcha itu akan berbeda-beda. Di sini ada fungsi untuk kode captcha itu sendiri. Lalu untuk fungsi logout, kami ada logout.php. Di sini jadi bisa user menekan button logout, maka sesi yang tadi itu akan berakhir. User akan dikembalikan ke halaman user, tapi dalam status terlogout. Oke, seperti ini, kembali ke awal. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tazani Akbar Setiawan dari kelas DI Sisi IT 3A dengan NIM 2107412054. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang admin task dan user chart. Oke, langsung saja saya akan memperagakan atau mempresentasikan tentang user chart terlebih dahulu. Pertama-tama user diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu di sini.
Oke, selanjutnya user masuk ke halaman user. Di sini sudah terdapat beberapa kategori dari produk yang dijual di web lapak hitam. User dapat memilih produk-produk yang sudah ditampilkan di halaman user. User juga dapat memilih produk dari lihat lebih banyak. Di sini akan tampil produk lebih banyak. User juga dapat melakukan pembelian dari halaman ini, dan user juga dapat melakukan pembelian dari halaman user. Oke, langsung saja di sini saya akan menunjukkan cara kerja dari chart user. Ini klik tambah, maka produk akan masuk ke dalam chart user. Selanjutnya, di sini sudah ada 2 produk. Jadi user di sini dapat memasukkan produk yang dia inginkan ke dalam chart. Oke, langsung saja ke dalam postingannya. Oke, pertama-tama di sini kita membuat pada chart user ini kita membuat yang namanya chart season, di mana chart season ini digunakan sebagai penampung atau tempat di mana data akan disimpan. Ketika user memilih atau menekan produk yang ingin dia beli, maka data dari produk tersebut akan tersimpan di season chart. Di season chart ini kita mengambil yang namanya ID barang, nama, harga, gambar, kategori, dan jumlah. Setelah user melakukan tambah atau memasukkan produk ke dalam keranjang, user akan diarahkan ke halaman user.php. Oke, selanjutnya di sini ada tampil chart. Tampil chart itu di mana chart user.php ini atau chart season akan ditampilkan ke dalam tampil chart. Di sini kita membuat fungsi PHP-nya di sini untuk season chart as a row. Jadi di sini kita mengambil season yang ada di dalam chart season. Di sini kita mengambil gambar. Di sini PHP echo kode gambar ini diambil dari random code.php. Jadi pada random code.php ini digunakan untuk membuat atau mengenerate kode pembayaran seperti kode transaksi. Jadi nanti kode transaksi ini digunakan ketika user melakukan konfirmasi pengiriman di halaman user. Selanjutnya di sini kembali lagi ke tampil chart. Selanjutnya kita juga di sini seperti tadi sama mengambil season. Selanjutnya di sini ada jumlah beli produk. Maksudnya di sini jumlah beli produk itu harga user, jumlah yang dibeli user akan dikalikan dengan harga dari produk. Jadi nanti kita menggunakan yang namanya JavaScript. Jadi JavaScript itu digunakan untuk menghitung total harga yang harus dibayar oleh user. Selanjutnya di sini ada yang namanya konfirmasi sebelum melakukan checkout. Jadi di sini user akan melakukan checkout. Di sini jika user ingin melakukan checkout, maka user akan diarahkan ke home action yang ada di dalam ke confirm pembelian.php. Jika user tidak mau atau tidak ingin melakukan checkout, maka user akan tetap di halaman tampil chart.php. Selanjutnya di sini ada yang namanya hapus chart. Hapus chart ini mengambil dari no ini, diambil dari inisialisasi $no di sini. Jadi fungsinya $no ini ketika ada produk yang masuk ke dalam chart, maka $no ini akan memberikan nilai angka dari 1 hingga seterusnya. Jadi setiap produk yang masuk ke dalam chart itu memiliki nilai angka. Jadi angka tersebut akan dipakai atau digunakan untuk menghapus produk yang ingin dihapus oleh user. Di sini kita mengambil $no akan diarahkan ke hapus chart.php. Di sini pada hapus chart.php ini kita mengambil yang namanya mendapatkan ini $getNo itu diambil dari tampil chart. Jadi nomor yang dipilih oleh user atau produk yang dipilih oleh user akan dikurangi 1. Jadi produk yang dihapus itu akan hilang atau terhapus dari chart user. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang admin task. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan admin task. Ini kita logout terlebih dahulu. Oke. Akan masuk ke halaman admin. Di halaman admin terdapat 3 fitur, di mana fitur ini terdiri dari tambah barang, tambah iklan, dan report penjualan, dan report barang masuk. Di sini ada tambah barang.
Saya akan mendemonstrasikan di sini ada ready, terus nama kategorinya Growtopia, ininya DL, gitu. DL harganya jumlah barangan 200. Terus file kita akan memilih misalnya yang berbeda saja. Ini pakai. Oke, kita tambah barang. Di sini akan muncul konfirmasi sebelum melakukan tambah barang. Jika admin ingin menambahkan barang ke dalam database, admin dapat memilih oke, maka data yang diinputkan di dalam form tambah barang ini akan diinputkan ke dalam database. Jika admin tidak ingin melakukan tambah barang, admin dapat menekan tombol cancel. Di sini saya akan menekan tombol oke untuk input ke dalam database. Oke, produk berhasil ditambahkan. Untuk melihat hasil dari inputan atau data yang masuk ke dalam database, kita dapat melihat di sini cek data. Nah, di sini sudah masuk barangnya, stoknya ready di sini 25.000. Oke. Di sini terdapat 3 fitur lagi. Di sini ada update, hapus, sama tambah stok. Kalau untuk update di sini kita akan diarahkan ke dalam update sini, ke halaman update produk. Untuk hapus di sini kita bisa menghapus beberapa produk. Sebelum melakukan penghapusan produk, admin akan diberi pesan konfirmasi untuk menghapus atau tidak. Jika admin ingin melakukan penghapusan produk, admin dapat memilih cancel. Jika admin ingin melakukan penghapusan produk, admin dapat menekan OK. Akan saya hapus di sini produknya. Kita hapus, maka produk yang tadi sudah hilang. Produknya sudah hilang. Kalau update, di sini kita dapat mengupdate harga atau status ataupun nama dari barangnya dan gambar yang ada, gambar yang akan misalnya akan diperbarui atau diubah. Di sini saya akan mengubah harga dan nama. Update barang. Sebelum melakukan konfirmasi, melakukan update barang, di sini akan muncul pesan konfirmasi. Jika admin ingin melakukan update barang, admin dapat menekan OK. Jika admin tidak ingin melakukan update barang, admin dapat menekan cancel. Saya di sini akan menekan OK untuk melakukan update barang. Produk berhasil diupdate kembali. Harga sudah berubah, nama sudah berubah. Untuk di sini ada add stock. Maksudnya add stock di sini tuh untuk menambah stok yang ada di sini. Jadi di sini kita masukin misalnya tadi kan harga di situ di sini stoknya itu 200, ditambahkan 100. Stok di sini juga ada konfirmasi. Di sini pencet OK. Oke, stok produk berhasil ditambahkan. Maka produk di sini akan tambah menjadi 300. Oke, selanjut aja kita langsung di sini juga admin juga bisa mencari produk yang ada di dalam database. Di sini misalnya diamond lock, diamond lock. Dari mana ya deh? Kita cari, maka muncul diamond. Oke, lanjut aja langsung ke tahapan selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang baris code. Pertama-tama itu ada add produk. Terlebih dahulu di sini kita mengambil koneksi ke database, mengambil koneksi ke database dengan require ke function.php. Nah, di sini kita juga membuat season admin, jadi user atau pengguna tidak dapat masuk ke dalam halaman admin. Next, di sini ada ini untuk memanggil season atau season username, siapa yang melakukan login. Next, di sini ada tampil produk. Di sini kita untuk menambahkan produk kita membutuhkan yang namanya name. Jadi name ini akan digunakan pada function.php. Nanti akan dipanggil di function.php. Di sini jika user ingin tadi pada demonstrasinya, jika admin ingin melakukan add atau menambahkan produk, akan diberikan pesan konfirmasi. Jika admin tidak ingin melakukan, maka admin akan tetap di dalam tambah produk. Jika admin ingin melakukan add produk, maka data yang diinputkan oleh admin akan masuk ke dalam database. Seperti itu. Dan juga tadi ada ini untuk cek data, untuk diarahkan ke cek produk.php. Oke, lanjut aja langsung ke fungsi dari PHP-nya. Pertama di sini dari fungsi if terlebih dahulu, jika admin menekan button dengan name tambah, name yang dimaksud di sini adalah
name yang dari button yang ada di sini, tambah barang, name tambah barang, name tambah dari button tambah barang. Selanjutnya di sini kita melihat apakah inputan atau form input itu ada datanya atau tidak. Di sini nanti kita menggunakan yang namanya fungsi tambah barang di fungsi.php. Oke, saya akan menjelaskan tentang if-nya terlebih dahulu. Di sini jika data tidak ada data di dalam database, maka yang akan dijalankan adalah else-nya. Tidak ada, maksudnya ketika data di form itu tidak ada, maka akan dijalankan else-nya. Jika data itu ada di dalam formnya atau formnya lengkap atau sesuai dengan isiannya, maka akan muncul produk berhasil ditambahkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tambah barang. Oke, di sini ada fungsi tambah barang. Pertama, di sini ada baris code. Global connection ini digunakan untuk mengambil koneksi dari database, ini untuk koneksi ke database. Oke, selanjutnya di sini kita menginisialisasikan untuk proses nantinya akan digunakan untuk menginput ke dalam database. Pertama di sini kita membuat status $status sama dengan HTML special chart ini digunakan sebagai ketika admin atau pengguna menginputkan sebuah script, jadi akan tidak membahayakan atau merubah tampilan dari website yang kita buat, seperti itu. Di sini $data status produk ini diambil dari name yang ada atau name yang berada di user interface tambah barang, seperti itu. Selanjutnya sama seperti status produk, yang ini juga seperti itu. Selanjutnya ada ini upload gambar. Fungsi upload gambar itu terpisah karena ada yang namanya spesifikasi gambar terlebih dahulu. Di sini kita membuat spesifikasi gambar terlebih dahulu. Yang pertama ini, if pertama ini digunakan jika file atau foto yang dimasukkan itu tidak ada. Jadi admin harus memasukkan foto terlebih dahulu. Jika tidak ada foto di dalam file inputnya, maka akan muncul alert masukkan gambar produk, seperti itu. Selanjutnya kita membuat format atau valid gambar yang valid untuk dimasukkan ke dalam database. Di sini saya menggunakan JPG, JPEG, dan PNG. Oke. Di sini alertnya kalau format gambar tidak sesuai dengan JPG, JPG, dan PNG, maka akan muncul alert yang Anda upload bukan gambar atau uploadnya misalnya kayak file, berarti akan muncul alert yang Anda upload bukan gambar, seperti itu. Selanjutnya ada if ukuran, di mana ukuran ini batas maksimal dari ukuran file foto atau gambar yang diupload ke dalam database, seperti itu. Jika ukuran melebihi dari ini, maka akan muncul alert ukuran file terlalu besar. Oke, selanjutnya di sini ada ini template ini untuk kita setelah melakukan penginputan ke dalam database, maka gambar yang kita pilih atau kita masukkan ke database itu akan disimpan ke direktori mana. Jadi di sini kita memilih direktori image. Balik lagi ke tambah barang. Oke, selanjutnya di sini gambar. Ini result ini kita menggunakan query select nama produk from produk, keluar nama produk sama dengan nama produk. Jadi di sini itu digunakan untuk ketika nama produk yang dijual di dalam website atau lapak item itu ketika nama produk itu sama, maka produk itu tidak dapat diupload atau dimasukkan ke dalam database gitu. Ini fungsi return false ini ketika fungsi yang ini, if yang ini dijalankan atau tidak sesuai, maka fungsi akan berhenti sampai sini saja dan fungsi selanjutnya tidak akan dilaksanakan. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya untuk melakukan insert ke dalam database. $con ini diambil dari koneksi di atas. Di ini, dari sini. Selanjutnya di sini kita menggunakan insert into produk. Di sini tabel produk dengan value. Ini primary key-nya. Jadi di sini tuh auto increment. Di ini $status itu diambil dari inputan user atau inputan admin di form add product yang ini. Selanjutnya begitu juga seterusnya sampai $gambar. Oke. Selanjutnya kita akan balik lagi ke fitur
Oh ya, yang oke, pertama kita ke fitur update terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini kita itu update itu menggunakan yang namanya koneksi terlebih dahulu ke database dengan memanggil yang namanya function.php. Di sini fungsi dari $id sama dengan $_get_id ini untuk ketika admin menekan tombol update di cek data, maka data yang dipilih admin akan masuk atau diterima di id.getID ini. Seperti itu. Di sini akan memilih atau di sini query update, query-nya akan digunakan di bawah. Jadi gini, select from product ini untuk mengambil data sesuai dengan ID yang dipilih dari ID ini. Selanjutnya di sini ada kita mengambil yang namanya ID barang. Di sini ID barangnya itu di hidden karena di sini itu auto increment, dan kalau gambar juga nggak mungkin diubah karena gambar ini diubahnya jadi itu kalau di PHP itu kita kayak menimpa atau menimpa data sebelumnya seperti itu. Jadi yang ini akan ditimpa oleh data yang baru seperti itu. Kecuali yang auto increment ini. Next, selanjutnya di sini juga mengambil status produk. Terus di sini nama produk itu dari database ke kolom database-nya. Ini juga harga produk. Nah, di sini juga ada gambar. Jadi gambar ini diambil dari database juga. Oke, selanjutnya di sini ada pesan konfirmasi sebelum admin melakukan update atau melakukan perubahan pada produk. Jika admin ingin melakukan perubahan, maka admin akan data yang diubah admin akan masuk ke dalam database dan melakukan perubahan kepada data yang sebelumnya. Jika admin tidak ingin melakukan update barang atau produk, maka admin akan data yang diubah admin tidak akan masuk ke dalam database atau tidak merubah data di dalam database. Gitu. Lanjut aja, di sini ada fungsi dari PHP-nya. Di sini fungsi if-nya jika admin menekan button dengan name update, ini di update ini didapatkan dari name update ini. Name update yang ini. Jadi di sini ubah barang ini sudah digunakan dari fungsi function.php. Di sini jika data yang ada di dalam update ini lebih dari satu atau ada di dalam form-nya, maka akan muncul produk berhasil diupdate. Jika ini data tidak ada di form, maka produk gagal diupdate seperti itu. Oke, lanjut aja langsung ke ubah barang, yaitu ada di function.php. Ubah barang. Di ubah barang ini ada yang namanya global connection, itu untuk mengambil koneksi ke dalam database. Dan selanjutnya di sini ada inisialisasi untuk input teks yang ada di user interface halaman update barang. Ini dari name yang ada di input user interface update barang. Selanjutnya di sini ada gambar, ini digunakan untuk mengupdate gambar menggunakan upload lagi, fungsi upload. Jadi di sini kita menggunakan query update produk. Ini update tabel produk, set status produk. Ini mengambil nilai dari inputan atau data yang diterima dari inputan admin di halaman user interface update produk. Di sini dimana dengan where ID sama dengan $ID. Jadi gunanya tadi ID itu di hidden agar kita dapat menginisialisasikan di sini juga. Jadi barang mana sih yang ingin diupdate gitu. Jadinya tidak semua barang yang diupdate, jadi hanya barang dengan ID ini saja yang diupdate seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya fitur hapus barang. Jadi di sini ada pesan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan penghapusan atau menghapus produk dari database seperti itu. Di sini ada delete produk. Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya koneksi ke database terlebih dahulu untuk melakukan koneksi. Di sini get ID ini didapatkan dari ketika admin menekan button item yang ingin dihapusnya. Jadi ID yang dimiliki oleh produk yang dipilih oleh admin akan diterima di hapus.php. Nah, ketika ID sama dengan lebih besar dari 0, maksudnya di sini itu
ada data yang ingin dihapus, gitu. Maka produk akan muncul produk berhasil dihapus dan user akan diarahkan langsung ke cek produk seperti itu. Sama seperti ininya else-nya, jika ID tidak ada atau lebih dari kurang dari 0, maksudnya di sini tuh data yang ingin dihapus itu tidak ada, maka akan muncul alert produk gagal dihapus dan akan diarahkan ke cek produk.php itu. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya fitur add stock. Oke, pada add stock ini di sini ada sama seperti sebelum-sebelumnya, itu kita membutuhkan yang namanya koneksi ke dalam database. Dan di sini ada $ID untuk mendapatkan yang namanya ID yang dipilih oleh admin pada halaman cek produk. Yang cek produk. Terus ID ini tuh digunakan atau dipilih dari produk yang ingin ditambah stoknya. Jadi ID yang dipilih akan diterima oleh get ID ini di halaman add stock seperti itu. Ini untuk menampilkan data dari database seperti itu. Di sini kita langsung mendapatkan di sini mengambil data dari database ini, nama produk, ID barang, nama produk. Terus di sini value ini, inputan ini digunakan ketika kita ingin menambahkan stok atau jumlah stok barangnya seperti itu. Oke, di sini juga ada konfirmasi sebelum melakukan tambah stok produk. Oke, langsung aja di sini ada fungsi PHP lagi. Jika admin menekan button dengan name tambah itu didapatkan dari sini, name tambah, maka akan dijalankan fungsi tambah stok. Tambah stok ini didapatkan dari fungsi .php. Di sini jika data yang ada di dalam form ini lebih dari satu atau yang dimaksud ada data di dalam form tersebut, maka akan dijalankan echo stok produk berhasil ditambahkan. Jika data lebih kecil dari 0 atau yang dimaksud data tidak ada di form, maka produk gagal ditambahkan seperti itu. Lanjut, yaitu kita ke fitur selanjutnya, yaitu tambah iklan. Jadi di tambah iklan ini kita bisa menambahkan iklan yang ada di halaman user atau index.php. Di sini kita juga bisa menghapus banner yang ada di halaman user. Jadi ketika kita hapus banner ini di halaman user, banner ini sudah tidak ada seperti itu. Jadi di sini saya akan coba untuk menghapus banner terlebih dahulu. Ada konfirmasi untuk melakukan hapus. Kita hapus. Oke, di sini iklannya sudah hilang. Akan saya tambahkan terlebih dahulu iklan yang tadi. Verify ya. Tutup ya. Di sini sudah ada satu .png. Oke, akan saya tambahkan. Oke, sudah. Maka gambar sudah ada. Oke, lanjut aja langsung ke codingannya. Di sini ada yang namanya file @iklan.php. Seperti biasa di sini ada untuk melakukan koneksi ke dalam database. Di sini juga ada session admin, jadi user tidak dapat mengakses halaman admin. Next, di sini ada pagination, fungsi pagination. Jadi untuk pagination ini digunakan jika kita ingin menampilkan data tidak lebih dari keinginan data yang kita ingin tampilkan. Seperti itu, misalnya di sini jumlah data yang ingin saya tampilkan di dalam web adalah 5. Jadi data yang akan ditampilkan yaitu berjumlah 5 seperti itu. Di sini ada query select digunakan untuk menampilkan produk atau tadi banner iklan yang ada dari database. Gitu. Oke, di sini langsung aja ada ini untuk yang tadi untuk menampilkan banner apa aja yang udah ada di iklan. Untuk di sini kita mendapatkan dari DB-nya ini DB banner iklan. Jadi terpisah dari produk ataupun dari pembelian. Oke, lanjut di sini ada tombol atau button untuk menghapus atau mendelete iklan atau banner untuk
dihilangkan dari halaman user. Di sini kita mengambil yang namanya ID. ID ini diambil dari ID banner. ID banner ini digunakan sebagai auto increment atau primary key di dalam tabel banner iklan ini, seperti itu. Di sini juga terdapat konfirmasi sebelum melakukan hapus iklan banner. Oke, selanjutnya di sini ada pagination-nya. Untuk pagination-nya, lanjut di sini ada Oke, di sini ada inputan dengan tipe file. Ini digunakan sebagai kita sebagai admin mengupload gambar. Di sini kita membuat name dengan namanya gambar yang akan digunakan pada function.php seperti itu. Di sini juga ada konfirmasi sebelum melakukan upload atau menambahkan iklan produk ke dalam halaman user atau database seperti itu. Oke, lanjut aja. Di sini ada fungsi di mana akan digunakan untuk menambahkan iklan banner di halaman user seperti itu. Di sini jika admin menekan button dengan name tambah ini didapatkan dari name tambah seperti di sini, name tambah. Ya, setelah itu akan dijalankan fungsi tambah iklan. Tambah iklan ini didapatkan dari fungsi function.php. Di sini diartikan ketika data yang ada di form tambah iklan itu kosong atau tidak, atau lebih dari 1 atau kurang dari 0 seperti itu. Jika data yang ada di form itu terisi, maka akan dijalankan fungsi yaitu produk berhasil ditambahkan dan akan diarahkan ke add-iklan.php seperti itu. Next, jika data tidak ada atau data tidak ada di dalam form, maka akan dijalankan fungsi echo dengan tulisan produk gagal ditambahkan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu report di sini. Di report ini ada 3 report, yaitu ada report barang masuk, report penjualan, dan report grafik. Pertama saya akan menjelaskan tentang report barang masuk. Di sini barang masuk ini digunakan dari atau didapatkan dari data yang diinputkan dari add stock. Jadi ketika admin menambahkan stok barang ke dalam database, maka data report barangnya akan tercatat atau tertulis di report barang masuk. Oke, langsung aja ke codingannya untuk barang masuk, report barang masuk. Nah, ini dia. Di sini kita membutuhkan yaitu koneksi ke dalam database dengan ini require function.php. Di sini menggunakan pagination lagi untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan di dalam tampilan seperti itu. Di sini kita menggunakan query select di order atau diurutkan dari ID barang secara descending. Descending ini tuh dari terkecil dari data terbaru hingga data terbaru ke data yang terlama seperti itu. Dan limit ini batasan atau jumlah dari jumlah item untuk per halaman di pagination. Di sini ada untuk menampilkan data yang ada di dalam table report barang masuk seperti ini. Jadi kita mengambil yang namanya di sini ID barang, nama barang, dan jumlah stok yang ditambahkan oleh admin seperti itu. Lanjut, fitur selanjutnya yaitu ada report penjualan di sini. Di sini karena belum ada barang yang sudah diterima. Oke, saya akan contohkan terlebih dahulu untuk barang yang sudah diterima. Oke, terlebih dahulu. Oke, kan masuk ke dalam halaman user, kita tinggal klik di sini, maka akan di sini ada history pembelian dari akun dengan nama Dewi.
Di sini kita pencet aja di sini kode pembayaran, klik, maka akan ada cek pemesanan di sini. Oke, langsung aja kita pencet cari. Nah, di sini kita untuk melakukan konfirmasi pengiriman atau status pengiriman. Di sini status pengirimannya masih belum terkirim. Oke, langsung aja kita konfirmasi di sini. Maka, nah, barang sudah diterima. Sudah diterima dalam artian di sini sudah terkonfirmasi. Oke, lanjut di sini kita balik lagi. Oke, ke halaman admin. Oke, ke report. Kita lihat di sini report. Oke, di sini sudah ada barang sudah diterima dan belum terkirim. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Ini buat penjualan. Oke, di sini kita membutuhkan yang namanya 2 pagination karena di sini saya mengkelompokkan barang yang sudah diterima maupun barang yang belum diterima oleh user seperti itu. Di sini saya melakukan koneksi ke dalam database dengan function.php. Oke, lanjut. Di sini ada untuk fungsi untuk cari atau pencarian di field atau form yang ada di halaman admin. Jadi ketika admin ingin mencari data yang ada di dalam report penjualan, admin dapat mencari dengan cepat seperti itu. Lanjut, di sini ada yang namanya ini untuk menampilkan data dari database. Di sini ada nama. Oke, yang pertama ini untuk barang sudah diterima. Yang ini barang sudah diterima. Dan yang selanjutnya barang belum diterima. Untuk codingannya sama, namun hanya penggunaan query-nya saja yang berbeda seperti itu. Kalau untuk barang yang sudah diterima, kita menggunakan where status pengiriman dari tabel penjualan, di mana status pengiriman sama dengan barang sudah diterima seperti itu. Sama juga seperti ini, select from tabel penjualan, di mana status pengiriman sama dengan belum terkirim seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke fitur yang lain. Oke, di sini ada satu lagi yaitu yang namanya detail. Di sini kita akan menampilkan detail dari detail transaksi pembelian produk oleh user seperti itu. Detail produk. Nih. Jadi di sini sama seperti update ataupun yang lainnya untuk get ID-nya. Di sini kita membutuhkan connect terlebih dahulu. Ini get ID itu untuk mendapatkan ID barang yang dipilih oleh admin seperti itu. Untuk dilihat detail dari pembelian atau transaksinya seperti itu. Sama di sini juga untuk menampilkan data detail dari transaksi yang dipilih oleh admin seperti itu. Next yaitu ada fitur yang namanya fitur report grafik. Di sini kami menggunakan yang namanya grafik, yaitu grafik dari chart Google Chart, tidak menggunakan Chart.js. Oke, di sini kan masih ada cuma satu produk yang terjual. Saya akan mencontohkan atau menambahkan satu produk yang nantinya akan menambah chart yang ada di halaman chart grafik. Oke, kita melakukan pembelian terlebih dahulu di sini. Ada di sini Dewi. Jangan Growtopia. Untuk pembelian itu berbeda kategori karena di grafik itu kita mengelompokkan data itu sesuai dengan kategori seperti itu. Oke, kita akan beli di kategori Free Fire. Ini kita hapus aja nih. Oke, di sini udah ada satu produk dari Free Fire. Kita submit. Oke, pembelian berhasil. Maka di sini story-nya ada 2 pembelian. Tadi ada Growtopia, yaitu ini pembelian pertama dan pembelian kedua. Oke, balik lagi ke halaman admin. Maka di sini akan muncul satu Free Fire. Di sini juga ada Free Fire.
Ini Free Fire, ini Growtopian. Ini Free Fire, ini Growtopian, ini Growtopian, ini Free Fire. Untuk tampilan chart dari Google Chart. Oke, selanjutnya langsung ke penerapan dari chart Google Chart di pot grafik di sini. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya Google Chart. Jadi di sini saya menggunakan yaitu Ajax API di sini untuk mengambil yang namanya Google Static.chartloader.cs. Jadi saya mengambil seperti Bootstrap juga menggunakan link. Tapi di sini saya menggunakan chart Google Chart. Oke, lanjut di sini kita membuat inisialisasi terlebih dahulu di sini. $Growtopia sama dengan $coin ini diambil dari koneksi yang ada di dalam database, atau kita mengambil koneksi ke database dengan query select di sini. Select bintang from penjualan nomor kategori sama dengan Growtopia. Jadi di sini untuk $Growtopia itu kita akan mendapatkan data di mana jumlah penjualan ini from penjualan, where kategori ini tabel penjualan di mana kategori dengan nama Growtopia, dan selanjutnya sama seperti yang ini juga seperti itu. Dan ini numrow ini menjumlahkan ada berapa transaksi yang terjadi atau yang sudah ada di dalam database seperti itu. Next, di sini kita tinggal memanggil yang namanya dollar yang ini untuk memanggil nilai yang sudah dijumlahkan atau data jumlah transaksi yang ada sesuai dengan kategori yang ada. Oke, jadi di Growtopia yaitu $jumlah_gt diambil dari bagian ini. Sama seperti selanjutnya, sama seperti ini juga. Dan akan function ini akan dipanggil di Canva atau ID dengan ID chart_div seperti itu. Untuk penerapan chartnya sama seperti chart-chart lainnya, hanya saja bentuknya yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kategori. Oke, di sini kita bisa coba dulu lihat halamannya di Growtopia. Nah, di sini kita bisa lihat ada tampilan untuk barang-barangnya yang dijual di Growtopia. Lalu kalau kita pencet salah satu itu akan menuju ke detail. Nah, seperti ini contoh detailnya. Lalu kita lihat masuk ke dalam, langsung ke code-nya aja mungkin. Code yang Growtopia, scroll ke atas. Nah, ini adalah gambaran code dari Growtopia di indeks Growtopianya yang tadi. Lalu ini masuk pertama dari jumlah per halaman itu dibatasi 10 seperti tadi kita lihat, ada 10 item dibatasi. Lalu nih seperti ini. Lalu ini masuk ke head, di head ini ada styling-nya seperti CSS, bootstrap dan lain-lain. Lalu di body itu kita masuk ke bagian ditambahkan pada class ini container. Lalu di bawahnya ini ada bagian navigasi, seperti di sini ada navigasi navbar. Lalu ada class logo lapak untuk logonya. Lalu ada tombol search, ini ada tombol search juga mencari item di navbar. Lalu di bawah lagi scroll ke bawah. Nah, ini adalah kode untuk menampilkan produknya, produk kategorinya. Class-nya itu ini Growtopia, lalu ada produk nomor Growtopia ini untuk memunculkan teks, lalu ada produk Growtopia, lalu untuk memanggilnya, lalu sini dimasukkan ID barang, lalu ditambahkan gambar juga di situ dengan ukurannya sekaligus, memanggil namanya juga, dan jumlah produknya ada berapa. Lalu semuanya diatur dan harganya diberi warna oranye dengan kode ini F9666. Lalu juga ada harga produk dan stoknya. Ke bawah lagi. Ini untuk ini bagian untuk menemukan produk, dan yang di bawahnya ini untuk halaman yang di bawahnya untuk about me-nya. Kalau di webnya itu ada, kalau di scroll ke paling bawah. Nah, itu tentang kami. Lalu masuk ke
menu menu ke kode detailnya. Nah, ini terus scroll ke atas. Nah, ini untuk kodenya di sini ada di head seperti biasa, ada untuk style seperti CSS dan bootstrap dan lain-lain. Lalu di bawahnya di body pertama ini ada bagian navigasi, yaitu navigasi navbar. Itu ada logo. Lalu ke bawah lagi. Nah, ini untuk bagian di desainnya ada di kontainernya dengan mengget dari ini produk. Lalu ke bawah lagi. Sini ada button untuk get. Seperti ini, lalu juga menampilkan nama produk. Terus mengambil dari kategori mana. Lalu ada harganya yang juga warna oranye dengan kode F9666. Lalu memanggil harga produk ini seperti itu. Lalu di bawahnya juga ada stok produk yang row dan kolom stok underscore produk, yaitu untuk item tersisa di input dengan hidden name. Lalu di bawahnya ini ada curve atau button gitu, seperti button yang di dalam teks dari produk lain. Jadi jika pencet akan balik ke growtopian.php atau di menu Growtopianya itu sendiri. Lalu bawahnya seperti biasa ada about me juga, yang isinya masih sama. Nah, mungkin langsung ke kode berikutnya aja kali ya, soalnya kita kasih lihat dulu deh. Dari semuanya sih, dari tampilannya sama-sama, jadi kurang lebih kodenya sama. Kita langsung bahas aja ke kodenya. Yang preparer.php itu sama, jumlah per halaman 1 yaitu dibatasi 10. Lalu ada button cari untuk mencari produk. Lalu di bawahnya di headnya itu seperti biasa ada CSS dan bootstrap. Lalu di body ada kontainernya seperti ini. Lalu ada bagian navigasi navbar yang isinya logo lapak item, username kita, dan tempat untuk cari, untuk search. Lalu bawahnya lagi code-nya. Nah, di sini untuk kontainer ini produk ini untuk menampilkan produk juga seperti tadi, munculkan kontainer row-nya, terus mengambil dari ID barangnya juga, terus ada button tab input, lalu ada munculkan gambar ukurannya, terus nama produk, status produk, lalu ada harganya juga, lalu bawahnya juga ada stoknya. Lalu ke bawah lagi. Terus itu juga ada jumlah halaman ya. Tadi saya lupa menjelaskan, di sebelumnya juga ada. Jadi ada halaman 1 dan halaman 2 untuk produknya di menu ini. Lalu ya seperti itu. Lalu di bawahnya yang seperti biasa ada about me-nya, itu tentang saya. Lalu masuk ke kode berikutnya yang itu detailnya. Detailnya kurang lebih detailnya juga kurang lebih sama. Itu dari headnya itu ada CSS dan bootstrapnya. Lalu di bodinya ada navigasi navbar, itu lapak item dan namanya sebenarnya, lalu tombol logout. Lalu di bawahnya di bawah code-nya untuk kontainer dari halaman detail itu sendiri. Dari class-nya ini produk 2, kontainer ketika row class-nya, terus metodenya dari get, terus info from control, tipenya hide, itu mengambil dari ID barang. Lalu juga mengambil image, ada gambar yang muncul image produk dengan ukuran 500 pixel. Lalu juga nama produk, munculkan nama produk, terus kategori dan harganya juga. Dan yang terakhir juga munculkan stok produk. Lalu ada tombol curve, cari produk lain untuk memindahkan ke tempat PHP-nya. Terus di bawahnya juga ada ini bagian about me-nya, sama seperti tadi. Lanjut ke kode selanjutnya. Tampilan juga nah, ini untuk yang tampilan di Mobile Legends-nya kurang lebih sama seperti tadi. Jumlah halamannya, satu halaman itu maksimal 10. Lalu di headnya ini seperti biasa ada CSS dan bootstrapnya. Lalu di bodinya buat kontainernya ini menaruh item-item itu.
sama ya. Lalu ada bagian navigasinya. Seperti biasanya itu ada logo, tombol search, terus nama username dan tombol logout. Lalu di bawahnya untuk produknya, kategori Mobile Legends apa? Itu produk termurah Mobile Legends, itu untuk menunjukkan nama tulisan produk termurah Mobile Legends-nya. Lalu kita diambil dari ID barang. Lalu include dengan tambahkan gambar. Nah, di ini gambar. Lalu munculkan nama juga, nama produk, lalu status produk, lalu harganya juga akan dimunculkan, lalu ada stoknya juga yang dimunculkan, dan tombol promo lainnya. Kita pencet akan balik ke awal, lalu di paling bawah seperti biasa ada about me. Nah, untuk detailnya ini yang Mobile Legends. Mobile Legends juga detail hampir sama aja. Jadi di headnya ada CSS dan bootstrap, lalu di bagian bodinya ada navigasi, yaitu logo lapak item, nama username dan logout. Lalu di ke bawah kontainernya itu bakal nge-get info ID-nya dari ID produknya dari ID barangnya, lalu akan menunjukkan nama produk, harga produk, lalu jumlah barang yang tersisa, lalu ada tombol menambahkan produk yang dibeli, lalu ada tombol dari produk lain untuk kembali ke halaman selanjutnya. Lalu di paling bawah juga ada about me seperti yang tadi untuk info web ini. Lalu selanjutnya ke League of Legends. Nah, di League of Legends ini juga seperti tadi, jumlah per halaman, satu halaman dibatasi 10. Lalu di headnya itu ada CSS dan bootstrapnya. Lalu di bagian bodinya ada bagian navigasi atau navbar, yaitu ada logo lapak item, lalu ada tempat untuk search, lalu ada username dan tombol logout. Lalu di kategorinya, di kontainer kategorinya yang untuk League of Legends itu sama, info produknya diambil dari ID barang, lalu munculkan gambar juga, mengambil gambarnya, lalu mengedit juga nama produknya, status produknya, harga produknya, lalu stoknya ada berapa, jumlah stok barangnya. Lalu juga ada tombol promo lain untuk kembali ke menu sebelumnya. Lalu di paling bawah ada about me seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk detailnya juga sama seperti tadi, yaitu ada di headnya ada CSS dan bootstrapnya, lalu di bagian body itu ada bagian navigasinya, itu ada logo lapak item, lalu ada username-nya dan tombol logout. Lalu untuk kontainernya mengambil datanya dari ID barang, untuk mengambil gambarnya, untuk menunjukkan gambar, lalu memunculkan nama, lalu memunculkan harga, terus jumlah barang dan juga untuk menambahkan item ini. Lalu ada tombol cari produk lain. Nah, cari produk lainnya akan kembali ke menu yang sebelumnya. Lalu di paling bawah ada about me, itu tentang lalu yang terakhir ada Call of Duty Mobile. Nah, untuk code-nya kurang lebih sama, diatur per halaman. Di satu halaman itu 10 item maksimal. Lalu di headnya juga ada CSS dan bootstrapnya seperti yang tadi. Lalu di bodinya akan muncul navbar, yaitu ada logo lapak item, tombol search, lalu ada username dan juga tombol logout. Lalu di scroll ke bawah lagi, di bawah ini ada produk kategorinya untuk CODM ya. Itu mengambil datanya itu melalui ID barang agar tidak tertukar-tukar, memunculkan gambar, terus item yang dijual,
lalu kesediaan stok, harga, dan jumlah stok yang tersisa ada berapa. Lalu di bawahnya ada tombol promo lain untuk kembali ke menu awal. Dan di paling bawah ada seperti biasa ada About Me, dan di samping kanan bawah sini ada untuk mengganti halamannya seperti yang tadi. Lalu untuk detailnya, dan detail sama di headnya itu ada CSS dan bootstrapnya. Lalu di bagian navigasinya cuma ada logo lapak item, username, dan tombol logout. Lalu untuk kontainer produknya ini sendiri untuk detailnya kita ngambil dari ID barangnya. Lalu di situ bisa menarik gambarnya beserta nama produk yang dijual, harganya, dan sisa itemnya. Lalu di sini ada tombol tambah. Lalu di bawahnya ada tombol cari produk lain jika dipencet akan balik ke menu CODM. Lalu di paling bawah ada tentang atau About Me seperti tadi. Kurang lebih seperti itu untuk bagian kategori. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.